sayang hijau berseri membuat rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan Terus 43 Hijriah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan barokah, dan juga kita doakan kepada Bapak Ibu yang saat ini belum bisa bergabung karena ada urusan yang lain ataupun karena kondisi badan yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan dan diberikan kesehatan yang sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Yang telah membawa kita dalam ajaran yang sempurna melalui dinul Islam. Mudah-mudahan aktivitas hari ini merupakan bagian dari kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka kita menggapai keimanan, menggapai surga Allah di yaumul akhir kelak. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kajian tarjih pada hari ini bersama-sama kita awali membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Ibu silakan nanti untuk menyampaikan pertanyaan melalui resen atau nanti melalui chat kepada Ustaz Samsul apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hukum selamatan orang meninggal, hukum memakan makanan dari selamatan, tradisi mitoni, dan tradisi atau talqin. Baik, kepada Ustadz Dr. Samsul Hidayat, waktu dan tempat yang persilahkan ya, 40 menit ke depan dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Perkataan, monggo Ustadz Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah kajian tarjih online Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga para pemirsa TV-mu, TV Muhammadiyah di seluruh Indonesia yang dirahmati oleh Allah. Adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah pagi hari ini. Allah perkenankan kita untuk bersilaturahim sekaligus silatul ilmi. Nah, kita sama-sama mengkaji ilmu Allah Ta'ala dalam rangka memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, wabil khusus dalam
kegiatan peribadatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji fatwa tarjih Muhammadiyah, yang tentu fatwa ini didasarkan pada sebuah pertanyaan atau permintaan istifta, ya, permintaan fatwa dari umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya. Untuk tema yang pertama ini yaitu hukum selamatan dan memperingati hari kematian, ya. Itu ditanyakan oleh warga Muhammadiyah dari Gorontalo, ya. Namanya Pak Tamrin Mobongi, ya. Kemudian yang kedua juga disampaikan oleh warga Muhammadiyah dari Lahat, Sumatera Selatan, yaitu Abu Farid, ya. Dua pertanyaannya hampir sama, sehingga dijawab dalam satu atau dalam fatwa yang hampir bersamaan, yaitu berkaitan dengan bagaimana selamatan untuk orang yang meninggal atau memperingati hari kematian yang sudah biasa kita perhatikan di masyarakat kita, ya, di masyarakat kita termasuk masyarakat kaum muslimin. Apakah ada tuntunan untuk mengadakan selamatan? Apakah ada tuntunan untuk memperingati hari kematian seseorang? Nah, itu ya. Terutama adalah tuntunan selamatan pada hari yang ketiga, hari ke-7, ke-40, 100, dan juga memperingati berulang tahunnya kematian atau haul, ya, haul. Kalau dalam bahasa Jawa itu 3 dino, 7 dino, 40 dino, 100, kemudian nyewu, ya, kemudian mendak pisan, mendak pindo, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini fatwa tarjih ingin menyampaikan kejelasan tentang hal tersebut, ya, apakah ada tuntunannya di dalam Islam atau tidak. Di hukum mengadakan selamatan yang disertai dengan doa, yang dipaketkan dengan doa-doa tertentu, lafaz-lafaz tertentu, itu sejauh penelusuran dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tidak ada tuntunan dari Islam, ya. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, ya. Kenapa itu terjadi? Ya. Kenapa itu kemudian sebagian umat Islam melaksanakan? Nah, itu karena itu merupakan peninggalan atau sisa-sisa, ya, sisa-sisa pengaruh budaya dari tradisi-tradisi budaya sebelum datangnya Islam, terutama di Indonesia atau di Jawa atau di Nusantara ini, ya. Baik itu dari keyakinan animisme ataupun dinamisme, maupun juga tradisi budaya yang berasal dari agama yang datang sebelum datangnya agama Islam. Nah, agama yang datang sebelum datangnya agama Islam, kalau menurut sejarah, ya ada agama Hindu, ada agama Buddha. Itu kalau itu keyakinan mereka, para pemeluk agama Hindu, ya dipersilahkan mereka melakukan ritual upacara seperti itu, karena itu merupakan ajaran agama dan keyakinan mereka. Nah,
sebagai seorang muslim tentu di dalam melaksanakan sebuah tuntunan apalagi ini ada keterkaitan dengan persoalan ubudiyah, ya, persoalan ibadah. Maka kalau ada keterkaitan dengan persoalan ibadah atau ubudiyah, kita kembalikan kepada tuntunan Islam. Kepada tuntunan Islam. Rasulullah SAW ini dalam fatwa tarjih menyebutkan begitu, pernah melarang seorang ulama Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Nah, ulama Yahudi ini di Madinah, ya, kemudian beliau masuk Islam. Ya, Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Masuk Islam, bersyahadat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah bin Salam ini ingin, ya, dia sudah masuk Islam, tapi ingin merayakan hari Sabtu, hari Sabat sebagai hari rayanya. Nah, padahal dalam Islam, hari raya dalam satu minggu itu hari Jumat. Maka Rasulullah menegur beliau, menegur Abdullah bin Salam. Ya. Kalau kalian, wahai Abdullah bin Salam, mau memeluk agama Islam, kalian memeluk agama Islam, bersyahadat, beriman kepada Islam, ajaran Islam, ya ikutilah pesan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208. Kemudian Rasulullah membaca ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam dinul Islam, ke dalam agama Islam, kafah, secara menyeluruh. Nah, kafah ini kemudian menjadi bahasa Jawa, kabeh gitu ya. Kafah menjadi kabeh. Jadi masuklah Islam secara kabeh, secara kafah, keseluruhan. Jadi jangan sebagian-sebagian. Nah, itu teguran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, bahkan ulama Yahudi yang kemudian masuk Islam. Itu hanya, dalam tanda petik ya, hanya ingin merayakan hari Sabat mereka, hari Sabtu. Ya. Jadi dulu kan kaum Yahudi itu sebenarnya semula juga Nabi Musa mengajarkan untuk berkumpul berjamaah itu pada hari Jumat. Ya. Tapi hari Jumat banyak ikan ya, dan mereka pada jadi nelayan. Ternyata di hari Jumat ikannya banyak, ya, ikannya banyak. Sehingga minta dipindah ke hari Sabtu. Nah, ternyata dipindah hari Sabtu, ikannya pun pindah hari Sabtu. Nah, sehingga mereka selalu menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulnya, oleh Nabi Musa alaihi salam itu. Nah, itu kasus dari Abdullah bin Salam ya. Nah, berkaitan dengan memperingati atau selamatan orang yang meninggal, ya ini tentunya sama gitu ya. Nah, ketika kita sudah berpegang kepada dinul Islam, ya udkhulu fis-silmi kafah. Nah, seharusnya ketika ada orang yang meninggal, ya, yang kita lakukan adalah apa? Kita bertakziah, melayat. Nah, kita bertakziah, kemudian kalau jenazah itu belum dimandikan, ya kita mandikan. Tentu orang-orang yang berhak memandikan jenazahnya laki-laki dimandikan oleh laki-laki,
jenazahnya perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali boleh orang yang lain jenis apabila itu adalah keluarga dekat yang merupakan mahramnya, ya. Suaminya atau istrinya atau kakaknya atau adiknya, maka itu boleh memandikannya, ya. Kemudian mengkafaninya, kemudian mensolatkannya, kemudian juga setelah mensolatkan adalah memakamnya, menguburkannya. Itu yang dituntunkan dalam Islam terkait dengan orang yang meninggal, ya, terkait orang yang meninggal. Kemudian orang-orang di luar keluarga tersebut, ya, yang bertakziah, ya, bertakziah, menghibur dan mendoakan kepada orang yang meninggal itu ditinggal mati oleh anggota keluarganya, ya. Kita berikan makanan, ya, kita berikan makanan kepada mereka karena mereka mungkin tidak sempat memasak dan sebagainya. Bukan sebaliknya, ya. Yang keseripaan harus sibuk masak kemudian menyuguh orang yang datang yang takziah. Dan justru harusnya dibalik. Jadi orang yang bertakziah lah yang menyediakan makanan kepada orang yang sedang keseripaan, ya. Seperti yang juga diperintahkan oleh Nabi kepada seorang sahabat agar memasak masakan kepada saudaranya, sahabatnya yang sedang keseripaan karena anggota keluarganya meninggal, ya. Jadi itu berkaitan dengan orang yang meninggal. Jadi bukan membuat selamatan, tetapi memberi bantuan kepada keluarga yang ditinggal mati tadi. Apakah bantuan berupa makanan, berupa bahan makanan juga, ya. Kita bertakziah memberikan bahan makanan atau makanan yang sudah siap disajikan, siap dimakan. Nah, jadi bukan selamatan. Nah, kemudian juga memperingati, ya, memperingati hari kematian. Misalnya tadi hari ke-3, ke-7, ke-40 nyatus, ya, nyewu, kemudian haul, ya, haul itu mendak tadi, ya, mendak 1, mendak pindo, mendak telu, itu kan kemudian nyewu, kemudian diperingati setiap tahunnya namanya haul, ya. Itu semuanya juga tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Konon haul itu kalau yang 3, 7, 40 dan sebagainya itu sisa-sisa yang mungkin, ya, dulu di Nusantara ini, di Indonesia, di Jawa ini ada agama sebelum Islam, ya, mengajarkan itu, ya. Kemudian mereka masuk Islam belum bisa meninggalkan sama sekali, maka para pendakwah dulu, ya, seperti Wali Songo, ya, seperti Sunan Kalijogo misalnya, itu, ya, tidak langsung serta-merta menghilangkan tradisi yang seperti itu, ya. Nah, kemudian dilakukan itu sebagai media dakwah, ya, diisi dengan doa-doa dan sebagainya, gitu. Dengan harapan nantinya akan ada pendakwah yang akan meluruskan, karena di dalam sebuah kisah, sebuah cerita perjuangan para pendakwah dulu, para seperti Wali Songo, kemudian juga Buya Hamka juga pernah menceritakan itu, ya, betapa sulitnya berdakwah di tanah, terutama di tanah Jawa, ya. Di tanah Jawa yang begitu kuat, ya, adat-adat
yang dulu hidup sebelum masuknya agama Islam di Jawa ini, ya. Sehingga disitulah proses dakwahnya. Tetapi ketika ditanya gimana Sunan Kalijogo atau salah satu wali itu ditanya, apakah nanti ini tidak menjadi dianggap sebagai agama, gitu ya. Beliau menjawab, insya Allah nanti akan ada pendakwah-pendakwah yang akan meluruskan, yang akan membenahi, ya. Nah, jadi itu proses, ya. Ya, seperti kalau dakwahnya Muhammadiyah itu yang pertama kan dakwahnya tabsyir, ya. Tabsyir menggembirakan. Menggembirakan orang untuk berislam. Nah, setelah itu tingkatan keduanya adalah islah. Setelah orang senang dengan Islam, bergembira berislam, kemudian dibenahi keislamannya itu. Nah, namanya islah, dibenahi, diperbaiki. Setelah islah baru tajdid, selalu diperbaharui, dimurnikan dan diperbaharui. Kalau dalam hal-hal yang bersifat akidah dan ibadah dimurnikan. Kalau dalam hal muamalah diperbaharui, dikembangkan, seperti dalam mengelola pendidikan dan seterusnya. Nah, ini adalah tema yang pertama. Jadi mengadakan selamatan atau memperingati hari kematian itu tidak ada tuntunan di dalam ajaran Islam, karena itu justru merupakan sisa-sisa tradisi dari budaya dan agama sebelum datangnya Islam, terutama di Nusantara ini. Nah, terkait dengan tersebut, bagaimana hukum memakan makanan, baik itu yang dikirim ataupun yang disajikan pada orang yang datang, mungkin karena diundang saudara atau kerabat diundang atau tangga diundang, ya, pada acara tertentu, ya. Acara peringatan kematian tadi, selamatan kematian, ada yang diundang kemudian disuguh makanan atau dikirimi, ya. Bagaimana hukum kita memakan makanan tersebut? Nah, di dalam hal ini Majelis Tarjih memberikan pembagian atau klasifikasi makanan yang ada pada acara-acara tersebut. Kalau makanan itu betul-betul dimasak, dibuat, memang betul-betul untuk dimakan, untuk disuguhkan, untuk disajikan kepada orang yang datang atau dikirim kepada kerabat, dan itu adalah makanan biasa, makanan yang halal, maka memakan makanan yang seperti itu dibolehkan. Tetapi kalau makanan itu dijadikan bagian dari upacara yang kemudian makanan itu adalah dibuat secara khusus sebagai sesajen, ya, sebagai sesajen. Jadi makanan itu dibuat secara khusus sebagai sesajen yang disajikan kepada orang yang mati, ya. Orang yang mati dikirimi makanan, gitu, ya. Nah, kemudian makanan itu karena otomatis nggak dimakan, ya. Nah, kemudian kita memakan makanan yang nggak dimakan itu, nah, karena itu dibuat sebagai sesajen, ya. Dibuat sebagai sesajen, maka makanan itu menjadi haram, ya, menjadi haram. Jadi kita harus memilah makanan yang dikirim oleh keluarga yang mengadakan selamatan kematian atau peringatan kematian bagi keluarganya. Kita memilah. Yang pertama, makanan itu dibuat untuk apa? Kalau makanan itu betul-betul memang dibuat sebagai makanan yang disajikan kepada orang-orang yang hidup dan bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang dihalalkan,
Ada yang dikirim, ada yang disuguhkan ketika orang datang, ya makan makanan yang seperti itu dibolehkan, halal dimakan. Tapi kalau makanannya adalah makanan sesajen, walaupun makanannya mungkin ingkung atau apa gitu ya, kemudian disajikan, karena dulu ada ya, saya pernah menyaksikan makanan itu dianggap sebagai sesajen, ada yang dibawa ke kuburan, dibawa ke makam, kemudian ditaruh di atas nisan itu ya. Tapi ada juga yang disajikan sesajen ya, sebagai sesajen, diletakkan di kamar bayi yang meninggal tadi ya. Jadi memang diharapkan arwahnya simbah tadi yang sudah meninggal, arwah nenek moyang yang sudah meninggal itu diharapkan supaya menikmati sesajen yang sudah disajikan itu. Nah, tentu menikmatinya secara spiritual ya, secara spiritual. Jadi makanannya kan tidak dimakan ya, artinya tidak kelong, tidak berkurang ya. Tapi secara spiritual dianggap itu sudah dimakan oleh arwah ya, arwah nenek moyang yang datang, baik itu disajikan di kamar ataupun disajikan di kuburan, di makam. Yang seperti itu maka itu diharamkan untuk dimakan, karena itu sesajen untuk nenek moyang atau arwah ya, arwah yang dianggap dia akan datang, akan hadir untuk menikmati sajian tersebut. Jadi itu dipilah ya, tentang makanan dari acara kematian atau acara selamatan kematian, itu dipilah dua. Kalau betul-betul itu khusus untuk suguhan orang yang hidup ya, untuk keluarga, untuk tamu, kemudian juga dikirim kepada tetangga kanan kiri, maka yang seperti itu adalah makanan yang insya Allah halal, bisa kita nikmati, bisa kita makan. Tapi kalau itu digunakan untuk sesajen, maka itu diharamkan. Nah, kemudian bagian yang ketiga, ini masih ada hubungannya ya, hubungannya dengan tradisi budaya. Tradisi budaya dari agama atau budaya sebelum datangnya Islam, khususnya di Nusantara atau di Jawa ini, yaitu tradisi mitoni atau acara 7 bulanan bagi ibu hamil. Ada yang menyebut mitoni, ada yang menyebut dengan tingkeban. Nah, ini juga tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dan juga tidak ada contoh dari generasi awal, yaitu sahabat Muhajirin dan Ansor, juga tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Ya, itu mungkin juga seperti tadi kasus keselamatan kematian, itu digunakan sebagai media dakwah oleh para pendakwah awal di Nusantara, di Jawa, seperti juga yang dilakukan oleh Wali Songo tahap pertama ya. Wali Songo tahap pertama itu melakukan seperti itu ya, karena untuk menghilangkan secara serta-merta itu tidak bisa, maka dirubahlah ya. Ya, mungkin kalau sebelumnya 7 bulanan itu tidak ada doa-doa ya, atau doanya ada doa-doanya pakai mantra-mantra agama sebelumnya. Nah, kemudian diisilah dengan doa-doa, doa untuk keselamatan ibunya, doa untuk kesehatan bayi yang dikandung, dan supaya bayinya nanti menjadi anak yang
soleh dan solehah kan begitu. Jadi ini upaya yang dilakukan oleh pendakwah di masa awal. Tetapi kalau tidak ada penjelasan kan kemudian nanti dianggap sebagai ajaran agama, ya. Dianggap sebagai ajaran agama padahal itu bukan ajaran agama, ya. Nah, dan itu kalau dianggap sebagai ajaran agama, jadilah kalau itu terkait dengan akidah menjadi khurafat, ya, penyimpangan akidah. Kalau dalam masalah ibadah berkaitan dengan ubudiyah dianggap sebagai ibadah, maka jadilah dia menjadi ibadah yang bid'ah. Bid'ah itu berarti sesuatu yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan dalam agama, karena agama dalam hal ibadah itu kan harus menunggu perintah. Al aslu fil ibadati at-tawaqquf atau at-tahrim illa ma dallat dalil ala amrihi atau ala khilafihi. Jadi kalau ada dalil yang memerintahkan, yang menuntunkan, maka itu kita lakukan. Kalau nggak ada dalilnya, maka ini namanya dalam bahasa yang lebih halus, dalam bahasa tarjih, namanya ghairu masyru', tidak disyariatkan. Bahasa yang lebih tegas namanya bid'ah. Bid'ah itu harus ditinggalkan, karena dalam hadis disebutkan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu hadisnya riwayat Muslim, hadis sahih. Juga ada hadis yang lain, juga riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan ini, urusan agama, urusan kami, urusan yang menjadi tugas dari seorang Rasul untuk menyampaikan, yaitu dalam ajaran agama atau ibadah, hadza ma laisa fihi, yang urusan itu tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Itu riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah. Jadi 7 bulanan itu, tapi kalau di tempat tertentu ada yang mengubah menjadi 4 bulanan, bukan 7 bulanan, tapi 4 bulanan, ya. Jadi kalau 7 bulanan itu betul-betul sisa dari ajaran agama sebelum Islam, ya. Tapi kalau 4 bulanan ini mengambil hadis, bahwa janin yang ada di dalam kandungan, setelah 4 bulan itu, setelah berusia 4 bulan kan akan ditiupkan ruhnya, ya, kemudian ditentukan syaqiyun atau sa'idun, ya, ditentukan takdirnya, kira-kira begitu, ya, dalam sebuah hadis begitu, ya. Kemudian juga ya tadi ditiupkan ruhnya, kemudian ditentukan oleh Allah dia apakah sebagai seorang yang sa'idun atau syaqiyun, ya, seorang yang akan mendapatkan petunjuk atau orang yang menyimpang, kira-kira begitu, ya, di usia 4 bulan itu. Nah, kemudian hadis itu dijadikan pijakan. Kalau dulunya yang tradisi budaya Jawa, Kejawen atau mungkin Hindu itu 7 bulan, dialihkan kepada petunjuk hadis Nabi, kemudian diadakanlah upacara 4 bulanan. Padahal hadis Nabi juga tidak mengajarkan upacara 4 bulanan. Hadis Nabi hanya menjelaskan bahwa ketika janin itu berusia 4 bulan, Allah akan meniupkan ruhnya. Jadi ketika di usia 4 bulan dalam kandungan itu, berarti janin itu menjadi makhluk tersendiri, ya, hidup, ya, yang semula hanya gumpalan darah, gumpalan daging,
kemudian ditambah ada tulang belulang, ditutup dengan kulit dan daging, jadilah dia makhluk tersendiri. Di usia yang ke-4 bulan itu ditiupkan ruhnya dan Allah tentukan dia nanti menjadi orang yang syaqiyun atau sa'idun gitu ya. Jadi dengan seperti itu, baik yang 7 bulan maupun upacara 4 bulanan itu pun tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang 4 bulan ini seolah-olah tidak ada pengaruh dari kejawen atau Hindu Buddha dan sebagainya atau animisme dinamisme, seolah-olah yang 4 bulan itu bersumber dari hadis Nabi, tapi Nabi hanya menjelaskan bahwa bayi dalam kandungan usia 4 bulan begini-begini, tidak ada tuntunan khusus tentang itu. Jadi tentang metoni atau 7 bulan, ya kira-kira seperti itu fatwa tarjih bahwa itu tidak ada tuntunan secara khusus ya. Jadi kalau kita mengadakan rasa syukur ya, syukur bahwa ini seorang ibu sudah karena mungkin lama menunggu datangnya seorang anak gitu ya, kemudian sudah diberi anugerah dengan hamil 4 bulan atau 7 bulan, kemudian menyampaikan rasa syukur ya rasa syukur biasa saja, tidak dengan upacara-upacara ritual-ritual tertentu, insya Allah itu tidak mengapa. Kemudian yang kedua tentang talqin orang yang sudah meninggal. Jadi yang dituntunkan untuk talqin itu adalah orang yang akan meninggal. Jadi kalau dalam hadis itu lakinu mautakum bi kalimati tauhid, bi kalimati la ilaha illallah ya. Lakinu mautakum, yang dimaksud di sini mauta di situ bukan orang yang sudah mati, tapi orang yang akan ya. Orang yang dalam sakratul maut ya. Untuk dituntun mengucapkan kalimat tauhid, karena dalam hadis yang lain mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sehingga kita punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk membimbing, mentalkin keluarga kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita yang sudah ada tanda-tanda akan kembali kepada Allah, akan dicabut nyawanya oleh malaikat Allah, kita tuntunkan untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan ketika sudah dibawa ke kuburan, sudah mau dikuburkan, dimakamkan, kemudian atau sudah ada dalam liang kubur, bahkan ada yang sudah ditutup dengan tanah, baru kemudian ditalkin ya. Ditalkin la ilaha illallah, ditalkin kalau nanti ada pertanyaan man rabbuka, jawablah Rabbuna Allah ya. Kalau ada pertanyaan ma kitabuka, Al-Quran wa sunnah, kalau man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Jadi bukan talqin seperti itu yang dituntunkan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi talqin yang dituntunkan adalah bagi orang yang sedang mengalami sakratul maut ya. Bagi orang yang sedang mengalami sakratul maut, berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang akan meninggal, orang yang sakratul maut, dengan kalimat la ilaha illallah, supaya orang tersebut seperti yang dikatakan hadis Abu Dawud, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal
jannah, sehingga kita membantu orang yang sakratul maut untuk benar-benar mengakhiri nafas terakhirnya dengan la ilaha illallah, dan itulah insya Allah sebagai orang yang betul-betul husnul khotimah atau al-khotimah al-hasanah. Ini saya kira tiga hal ya yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah hukum mengadakan selamatan dan peringatan kematian. Kemudian yang kedua, hukum tentang upacara 7 bulanan metoni atau tingkeban, ataupun mungkin yang 4 bulanan yang sudah dimodifikasi ya, 4 bulanan. Dan hukum mentalkin orang yang meninggal yang sudah dimakamkan atau menjelang dimakamkan. Jadi yang jelas yang pertama, selamatan dan memperingati kematian tidak ada tuntunannya. Kemudian yang kedua, tradisi 7 bulan tingkeban atau metoni ataupun 4 bulanan juga tidak ada tuntunannya, artinya ghairu masyru', tidak disyariatkan. Kemudian yang ketiga, talqin yang benar adalah talqin kepada orang yang akan meninggal atau sakratul maut, bukan talqin kepada orang yang sudah meninggal. Saya kira begitu. Kemudian kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Baik, terima kasih Dr. Samsul yang telah menyampaikan fatwa tarjih pagi hari ini tentang hukum selamatan, kemudian hukum memakan makanan selamatan, tradisi mitoni dan talqin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ya ini ada pertanyaan melalui chat dan juga ada yang present dari Pak Rozigon. Ini saya awali dulu, Ustaz Samsul, ini dari Prof. Dai. Ini kaitannya dengan memandikan jenazah. Apakah anak lain jenis kelamin diperkenankan memandikan jenazah orang tuanya? Mohon berkenan dalilnya, Ustaz. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa orang yang kerabat ya, termasuk mahram ya, mahromnya mahromnya berarti kalau lawan jenis itu adalah termasuk yang dibolehkan memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah pada dasarnya pertama sesama jenis, laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan, kecuali kerabat yang masih mahram ya. Maka suami boleh memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya, istri memandikan jenazah suaminya, atau kakak memandikan jenazah adiknya, atau anak memandikan jenazah orang tuanya. Jadi hukumnya, dalilnya adalah dalil mahram, di mana mahram itu boleh melihat secara terbatas aurat lawan jenis. Jadi mahram, yang masih mahram seperti itu dalilnya. Dalil itu bukan dalil khusus tentang memandikan jenazah. Jadi dalilnya dalil umum terkait dengan hukum yang berkaitan dengan mahram. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Ini ada Pak Rosikun dari Lasem, Lesian. Monggo, Pak Rosikun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami, Ustaz. Ini di pagi hari ini, semoga Ustaz semuanya dan yang mengikuti sehat semuanya. Amin Allahumma amin. Ini untuk pertanyaan dari kami, Ustaz, tentang ini yang pertama yaitu hukum keselamatan orang meninggal, Ustaz. Ini orang keselamatan ini yang sebetulnya bagaimana, Ustaz, tentang keselamatan ini? Sebetulnya orang itu sudah tahu, Ustaz, banyak anggota kita sebagai orang Muhammadiyah sudah tahu kalau kita tuntunan 4 hari, 7 hari
ya 40 hari dan 100 hari dan pendak 1, pendak 2, pendak sampai 1000 itu sudah tahu kalau itu tidak ada tuntunan. Tapi ternyata anggota kita itu masih mengadakan seperti itu, Ustadz. Dengan harapan dia sungkan dengan tetangga, Ustadz. Nah, itu bagaimana, Ustadz, hukumnya untuk yang sudah tahu? Ya kalau itu mungkin apakah itu bid'ah? Karena tidak ada tuntunan. Itu bagaimana, Ustaz? Kalau sudah tahu kok masih mengadakan seperti itu? Seperti kita seandainya sungkan, kalau dia nggak datang sungkan dengan tetangga, padahal dia itu sudah tahu kalau itu tidak ada tuntunannya, begitu, Ustaz. Ya. Bagaimana? Apakah itu hukumnya gimana, Ustaz itu? Baik, ya, jadi berdosa atau gimana itu? Yang pertama orang yang mengadakan. Kalau orang yang mengadakan dan itu tahu tidak ada tuntunannya, ya mestinya dia harus meninggalkan kegiatan itu. Tapi kalau orang diundang dan kalau nggak datang nanti ada kurang enak dengan tetangga dan sebagainya, itu silahkanlah gitu ya kalau yang seperti itu. Dulu seorang ketua PP Muhammadiyah Pak A.R. Fahrudin pernah ditanya juga tentang hal itu. Gimana Pak A.R, kita ini diundang tetangga untuk menghadiri 3 hari 7 hari. Kalau nggak datang nanti gimana, kalau datang kok gimana, kan begitu kan ya. Pak A.R jawabnya begini, tentang hal itu Muhammadiyah sudah punya standar, sudah punya pandangan, sudah punya ketentuan dalam putusan tarjihnya. Tapi Anda sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai mungkin pimpinan, ya silahkan ditimbang-timbang untung ruginya. Kalau menghadiri itu ada untungnya, artinya bisa membangun silaturahim yang baik, kemudian kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan, ya monggo. Tapi kalau itu tidak ada keuntungannya, ya sebaiknya ditinggalkan. Nah, maka silahkanlah dipikirkan dengan masak-masak, silahkan lakukan apa yang Anda lakukan, dan jangan tanya-tanya Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah jelas standarnya, nah, kira-kira seperti itu. Itu kalau Pak R seperti itu. Jadi artinya ini persoalan kadang-kadang sudah menjadi persoalan budaya di masyarakat, ya bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat ya, dengan sebaik-baiknya. Itu tugas kita, ya. Tugas kita. Mungkin pertama kita karena tidak bisa menghindar misalnya, tapi kalau bisa menghindar, maaf saya tidak bisa hadir karena saya ada acara di mana. Itu dulu kalau Prof. Asmuni Abdurrahman punya alasan seperti itu. Saya kebetulan punya acara di sana. Betul beliau mengadakan kegiatan di tempat lain. Jadi kalau ada mau ada itu, beliau langsung bikin kegiatan di tempat lain. Kegiatan yang lain. Bisa menghindari itu. Prof. Asmuni Abdurrahman yang dulu ketua Tarjih dulu juga pernah seperti itu. Pak Her contohnya seperti itu. Saya kira itu untuk Pak Rozihun ya. Jadi ya kita sedapat mungkin menghindari. Kalau terpaksa kita menghindari, kita harus hadir, ya hati kita yang kita toto bahwa kita tidak mengikuti, tidak. Saya kira untuk yang kedua, Ustaz, untuk talqin orang yang meninggal itu memang kebanyakan orang yang mau meninggal itu dibacakan ayat Al-Quran begitu, Ustaz. Dan untuk yang pada waktu memasukkan mayat ke liang lahat itu tidak didoakan, tapi dibacakan azan, itu kebanyakan itu, Ustaz. Ya. Padahal tuntunannya kan mestinya Bismillahirrahmanirrahim, ya Rasulullah memasukkan ke liang lahat itu. Itu bagaimana, Ustaz, hukumnya, Pak? Ya, jadi kalau hadisnya kan lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi itu tuntunan nabinya itu. Jadi kalau orang sakratul maut dibimbing untuk mengucap la ilaha illallah. Ya sedapat mungkin kita lakukan yang itu kan sebuah usaha ya untuk melaksanakan sunnah Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memasukkan ke liang lahat, tuntunannya adalah kita membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi tidak dengan azan dan iqamat. Ya. Allah alam itu sumbernya dari mana? Kalau yang saya tahu kan tuntunan azan dan iqamat meskipun hadisnya kontroversi adalah bayi yang baru lahir. Ya. Bayi yang baru lahir diazankan di telinga kanan, diazankan di telinga kiri. Ya. Nah, konon kalau mengawali hidupnya dengan azan dan iqamat, maka mengakhiri hidupnya masuk ke kubur juga dengan azan dan iqamat. Nah, tapi itu kan nggak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya yang lahir diazankan di sebelah kanan dan diiqamatkan di sebelah kiri, meskipun hadisnya tidak seberapa kuat ya. Hadisnya itu kalau nggak salah tingkatannya Hasan li ghairih ya. Hasan li ghairih, jadi sudah mendekati dhaif, tapi karena banyak pendukungnya bisa naik menjadi Hasan, dan itu namanya Hasan li ghairih, sehingga sebagian ulama menerima itu sebagai dalil untuk bisa dilaksanakan mengazankan bayi di telinga kanan dan mengiqamahkan di telinga kiri. Wallahu a'lam. Kalau ditarsih itu didoakan ya Ustaz? Ya? Untuk kelahiran kalau ditarsih itu didoakan gitu? Ya jelas, didoakan juga jelas. Didoakan ya. Ya. Yang resen lagi, Ustaz Samsul, Pak Endi Wasito. Ya. Monggo Pak Endi yang resen. Pak Endi, monggo. Pak Endi. Belum siap? Nah, ini ada Siti Asmawati boleh, Ustaz. Nah, ini yang ini Mahfud Titik. Semoga Bu. Kalau misalnya tadi yang tidak tahlil tahsin tapi diganti dengan baca Al-Quran, artinya menemani daripada sepi gitu, membaca Al-Quran mungkin 30 juz dibagi 30 orang gitu, boleh nggak pada hari malam ke-1, ke-2 gitu? Malam ke-1, ke-2 maksudnya orang yang sudah mati. Ya dari keluarganya tadi mengadakan itu bacaan Quran bersama, tidak tahlil tadi, tidak selamatan istilahnya. Ya. Tapi hanya baca Al-Quran sama keluarga. Ya. Itu namanya daripada sepi gitu. Ya, namanya juga mengada-adakan yang tidak ada tuntunan. Gitu, Imam Syafi'i justru mengkritik sangat tajam di situ. Jadi Imam Syafi'i membid'ahkan yang ya kumpul-kumpul di tempat orang meninggal. Turun. Kalau sekedar kita menemani, datang menemani, tidak usahlah bikin acara-acara tertentu, menemani, menghibur. Nanti kalau baca Quran ya sudah baca Quran sendiri-sendiri. Jadi tidak merupakan mengada-adakan, itu insya Allah tidak apa-apa. Ya, maturnuwun Ustaz. Pak Endi, monggo Pak Endi. Kalau nggak bisa masuk, ini ada resen Pak Wagiman. Monggo Pak Wagiman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau bertanya ini tentang ketidakbolehannya hukum selamatan atau memperingati hari kematian. Bagaimana dengan memperingati hari kelahiran, Ustaz? Untuk memperingati Maulid Nabi atau dan lain sebagainya. Terima kasih Ustaz. Memperingati hari kelahiran pun juga tidak ada tuntunannya. Jadi ulang tahun ya. Saya umur mungkin ulang tahun ke-60, ulang tahun ke-50, ulang tahun itu juga tidak ada tuntunan secara khusus ya, tidak ada. Jadi kalau itu mengada-adakan, tapi kalau itu misalnya ya apa ya, tadi kan seperti yang 7 bulan 4 bulan itu hanya kita mensyukuri bahwa Allah telah menganugerahkan sebagai mendapatkan anak ya. Kemudian kita bersyukur nggak usah mengadakan acara-acara tertentu ya, kita mensyukuri saja gitu ya. Mensyukuri boleh
kirim makanan kepada tetangga juga boleh, itu kan syukur, tapi nggak usah hari tertentu ya, nggak harus di hari 7 bulan dan sebagainya. Begitu juga mensyukuri umur kesehatan ya, sudah umur 50 kok masih sehat, masih bisa ini itu, nah, kita bersyukur, nah itu monggo itu ya. Tapi kalau kemudian di hari tertentu ada ulang tahun, apalagi sampai mengadakan acara pesta macam-macam ya, itu kan itu tidak ada contoh seperti itu ya. Ya sebaiknya tidak kita lakukan. Kalau Maulid Nabi itu lain masalah ya. Kita mengadakan acara Maulid Nabi dalam bentuk pengajian ya. Dalam pengajian itu kita menggali nilai-nilai keteladanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran-ajarannya yang baik kita pelajari, akhlaknya, bagaimana Rasul berkeluarga, membina keluarga, membina anak-anak muda dan sebagainya. Dengan memperingati Maulid Nabi seperti itu, insya Allah itu bagian dari tazkirah ya, tazkirah. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tapi kalau memperingati Maulid Nabi, kemudian ada upacara-upacara tertentu, makanannya dengan macam-macam makanan tertentu, kemudian menggunakan doa-doa atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang tidak ada tuntunannya, kita buat disusun sedemikian rupa. Apalagi kemudian ada rafal-rafal tertentu ya yang dibuat oleh ulama ya. Nah, itu nggak ada tuntunannya ya, sebaiknya itu kita tinggalkan yang maulid seperti itu. Ya, jadi itu kan sudah menjadi sebuah budaya. Budayanya tergantung. Kalau budaya itu mengandung kebaikan seperti tadi menggali nilai-nilai sejarah Rasul, nilai-nilai akhlak Rasul dalam sebuah kajian, insya Allah itu bagian dari tazkirah. Nah, dalam Al-Quran disebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tapi kalau diadakan upacara-upacara yang nggak ada contohnya, nggak ada tuntunannya, ya insya Allah itu tidak benar, sebaiknya itu kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Ustaz, hari Senin itu kan hari kelahiran Nabi, sehingga Nabi kan setiap hari Senin puasa. Sedangkan ketika kalau saya itu kan hari Rabu lahirnya, bolehkah saya memperingati hari kelahiran saya hari Rabu itu untuk berpuasa, Ustaz? Ya, berpuasanya yang kita ikuti adalah puasa Nabi, puasa Senin dan Kamis, itu menjadi puasa sunnah. Itu dalam fatwa tarjih begitu, dalam putusan tarjih begitu. Termasuk puasa tatawwu, puasa yang disunahkan adalah puasa hari Senin dan hari Kamis yang biasa dilakukan oleh Rasul dan dicontohkan oleh Rasul, meskipun Rasul memberikan penjelasan hari Senin hari kelahiranku maka aku berpuasa, dan hari Kamis juga aku berpuasa. Jadi bukan kemudian kita berpuasa di hari kelahiran kita ya. Kita lahirnya dino Selasa Kliwon ya, kemudian puasane tiap Selasa Kliwon. Nah, itu juga tidak ada tuntunan, tidak ada tuntunan puasa di hari kelahiran. Yang ada adalah tuntunan puasa hari Senin dan hari Kamis yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang ada konsideran dalam tanda petik. Nabi menyampaikan hari Senin adalah ini, hari Kamis adalah ini, tapi juga ada perintah atau tuntunan Nabi tentang puasa sunnah itu adalah puasa 3 hari tiap bulan, itu juga mengambilnya di hari Senin dan hari Kamis. Di hari Senin dan hari Kamis. Jadi kalau kita sudah berpuasa Senin dan Kamis rutin, itu sudah otomatis juga sekaligus kita sudah melaksanakan puasa 3 hari di tiap bulan di samping yang ayyamul bid. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Wakiman. Jazakumullah khairan. Baik Ustaz, ini masih ada 2 pertanyaan, saya bacakan singkat ya.
Pak Soleham ini ketika saya masih SMP dulu suka mencuri makanan dari buah-buahan yang sedang disajikan desa sebagai sesajen untuk yang bau rekso. Apakah perbuatan itu dosa atau sebaliknya? Saya justru menjadi pahlawan pemberantasan TBC. Ya, jadi itu karena itu makanannya makanan sesajen, ya, makanan yang disajikan untuk arwah atau untuk yang bau rekso, ya itu karena sesajen. Kalau menurut fatwa tarjih tadi termasuk makanan yang diharamkan untuk dimakan, ya. Nah kalau kan mencurinya belum tentu untuk dimakan, mencurinya untuk supaya apa namanya, kalau mencurinya tadi kok ini diobrak-abrik supaya dalam rangka memberantas TBC, itu monggo saja. Tapi mungkin cara memberantasnya yang lebih elegan adalah dengan memberikan edukasi. Nah itu saya kira. Ada lagi? Ya, waktunya sudah habis, Ustaz. Habis, ya. Baik, mohon maaf Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi karena waktunya sudah tepat 8:30, kita harus aktivitas di kantor. Mohon maaf Bapak Ibu yang belum sempat terjawab apabila ada pertanyaan, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di kajian online ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih ragu-ragu setelah mendapatkan penjelasan dari Dr. Samsul nanti bisa lebih mantap dan yakin lagi. Ya, mengakhiri kajian online ini, kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.